Inilah hari-hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat kita. Ini hari-hari yang penuh dengan sukacita. Seringkali hari-hari ini kita dipenuhi dengan kesibukan, dengan karunia untuk menikmati keluarga, menikmati kesehatan, menikmati pekerjaan dan pelayanan. Ada begitu banyak jadwal yang sangat sibuk yang membuat kita lari dan lari dan lari. Tetapi pada saat-saat kita sedang lari, jangan pernah lewatkan dan jangan pernah abaikan suara kecil. Hari ini kita mau belajar tentang suara kecil. Banyak kali kita mengabaikan suara kecil. Banyak kali kita berpikir suara-suara kecil, sepoi-sepoi tidak perlu kita dengarkan. Tapi seringkali suara kecil juga membawa keberuntungan, juga membawa kebijakan tersendiri. Mari kita sekarang belajar. Kita membuka di dalam cerita Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima. Kita akan baca 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, ini adalah suara seorang anak kecil. Ini adalah suara dari seorang pelayan yang sesungguhnya tidak berarti. Tetapi ini menjadi sebuah keberuntungan besar buat Naaman. Karena dia mendengarkan suara kecil ini, maka dia memutuskan pergi ke Israel. Dia menghadap nabi itu dan dia disembuhkan. Alkitab berkata, kulitnya menjadi begitu mulus seperti kulit bayi. Dan dia menjadi seorang yang mengenal Tuhan dengan keajaibannya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang menyepelekan suara kecil. Pada waktu kita bertemu dengan pengemis, kita tidak peduli. Pada waktu kita bertemu dengan orang yang meminta tolong, kita berkata kita terlalu sibuk. Dan suara-suara kecil itu seringkali kita abaikan. Saudara, jangan pernah abaikan suara kecil. Sejarah membuktikan hari itu, saudara, ada seorang anak miskin yang sedang sangat kelaparan. Dan ada seorang bapak yang menyembuhkan dan kemudian membawa anak ini ke rumahnya, memberikan makanan, dan kemudian saudara merawat dan menyekolahkan dia. Hal yang sepele, kelihatannya bukan apa-apa. Tetapi lebih dari 30 tahun kemudian, bapak ini menderita sakit yang sangat parah. Dan anak miskin yang pernah ditolongnya, yang pernah disekolahkannya, menjadi seorang dokter yang menemukan penisilin. Dan dokter inilah yang menyembuhkan bapak ini. Suara kecil itu membawa keberuntungan besar dalam hidup bapak ini. Suara kecil ini justru akhirnya membawa berkat buat seisi dunia. Saudara, seandainya anak ini tidak pernah ditolong, mungkin penisilin tidak pernah ditemukan. Saya berdoa, saudara, hari-hari ini di tengah apapun yang sedang terjadi, di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah tantangan yang kita hadapi, di tengah saudara kesibukan kita, mari kita tetap mendengar suara kecil. Karena suara kecil itu bisa membawa berkat buat banyak orang. Ada sebuah pengalaman yang juga dialami oleh teman saya. Saudara, dia seorang pengusaha yang mempunyai sebuah pabrik dan juga mempunyai sebuah kantor yang sangat besar. Saudara, dia sangat berhasil dan hidupnya saudara sangat enak. Tetapi saya bersyukur dia selalu punya hati untuk mendengar suara kecil. Dia selalu punya hati untuk sabar dan mendengarkan keluhan-keluhan daripada orang-orang di bawahnya. Suatu hari dia datang ke kantornya. Dan pada waktu dia datang ke kantornya, saudara, seorang satpam membukakan pintu. Dan dia menyapanya dan berkata, "Pak, terima kasih.
Bapak sudah bekerja berapa lama di kantor kami? Oh, saya sudah bekerja 5 tahun. Saudara, dan kemudian satpam ini mulai bicara bagaimana masalahnya, anaknya yang membutuhkan sekolah dan sebagainya. Bapak ini memberikan sekolah beasiswa untuk anaknya karena dia belajar selalu mendengarkan suara kecil. Tetapi kemudian salah seorang dari satpam ini berkata, "Pak, setiap malam loh, hampir setiap malam ada yang kerja lembur. Orang ini sangat rajin dan luar biasa." Saudara, bapak ini berpikir dia akan memberikan reward kepada orang yang setiap malam bekerja keras. Dan dia cek, anehnya tidak pernah terdaftar bahwa orang ini memang akan lembur malam itu. Saudara, dan kemudian dia mulai menyelidiki dengan seksama. Dan ternyata setiap malam orang ini mencuri dokumen-dokumen, mencuri beberapa hal yang penting dan mengirimkan, membocorkan kepada musuhnya. Singkat cerita, pada waktu orang ini ditangkap, maka saudara, kerugian perusahaan ini lebih dari 500 juta bisa dihindarkan. Saudara, dan dia berkata, seandainya saya tidak mendengarkan satpam itu bicara, maka perusahaan ini cepat atau lambat digerogoti dengan tikus besar, pengkhianat yang ada di dalam perusahaannya sendiri. Saudara, dalam hidup ini ada banyak suara kecil. Kadang-kadang itu bisa berarti suara dalam hati kita. Itu bisa berarti mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, itu bisa berarti teguran dari orang yang sama sekali tidak kita kenal. Itu bisa permintaan tolong dari orang-orang di bawah yang mungkin sama sekali kita tidak pernah pedulikan. Tapi hari ini saya mau berkata, ayo perhatikan suara kecil. Dan itu menghindarkan kita dari banyak hal. Orang tua, mari ambil waktu untuk memperhatikan suara anakmu. Mungkin mereka rewel karena mereka butuh kasih kita. Mungkin mereka sangat hari-hari ini hiperaktif dan melawan. Tapi itu adalah caranya menyuarakan kegalauan di dalam hati mereka. Mungkin saudara hari-hari ini mendapat mimpi yang dari Tuhan. Ayo perhatikan itu semua supaya kita terhindar. Terakhir, satu kesaksian lagi. Seorang ibu sedang memasak dan tiba-tiba saudara, dia merasa hatinya sangat galau dan tidak enak. Dia lari ke kamar dan dia mulai berdoa berbahasa roh. Dia mulai sungguh-sungguh membentengi keluarganya. Selesai dia berdoa, dia menutup telepon saudara. Dan kemudian dia berkata bahwa ya, saya rasa sudah oke. Semuanya sudah oke lagi, hatiku sudah tenang. Dan dia kembali memasak. Tetapi pada waktu dia mulai memasak, tiba-tiba telepon berbunyi. Dan ternyata saudara, dia mendapat kabar dia harus segera ke rumah sakit. Anaknya tadi pagi pergi sekolah. Dan didapati di sana anaknya saudara sedang ada di rumah sakit. Tapi dokter berkata, tidak ada satu luka pun. Tidak ada satu kejadian yang buruk yang menimpa anaknya. Diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan waktu anaknya ditanya, dia berkata tadi waktu tabrakan terjadi, dia dibungkus oleh tangan yang kuat. Saya percaya doa ibu itu membuat anak ini dilindungi. Karena ibu ini mendengarkan suara yang kecil, maka anaknya terluput dari bahaya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari-hari ini buat kami mendengar suara yang kecil. Hari-hari ini buat kami Tuhan tidak menyepelekan teriakan dari orang-orang di sekitar kita. Kami berdoa Tuhan supaya aku mempunyai kepekaan, kelembutan, mempunyai kesensitifan juga untuk mendengar suaramu. Ajari aku Tuhan memperhatikan suara kecil supaya aku terus menangkap yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah waktunya. Dengarkan suara-suara kecil. Karena seringkali Tuhan bicara melalui mereka.
Tuhan memberkati.